Tahukah kamu mengapa orang dengan gaji sama bisa punya nasib finansial yang sangat berbeda? Bukan karena keberuntungan, bukan karena warisan, tapi karena 9 kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sepele, bahkan membosankan, tapi dalam diam, kebiasaan ini mengubah segalanya. Orang jutawan tidak bangun dengan uang di rekening mereka. Mereka bangun dengan kebiasaan yang berbeda. Dan hari ini, kamu akan belajar 9 kebiasaan itu. Bukan untuk ditonton saja, tapi untuk dirasakan. Karena di akhir video ini, sesuatu akan bergeser dalam dirimu. Sesuatu kecil, tapi kuat. Sesuatu yang bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Bayangkan Senin pagi. Alarm berbunyi pukul 5 pagi. Kamu buka mata, langsung cek handphone. Notifikasi tagihan. Pesan dari bos. Berita yang bikin cemas. Kamu bangun dengan beban di dada. Sementara uang di rekening menipis setiap tanggal 20. Kamu kerja keras, tapi seperti berlari di treadmill. Capek. Tapi tidak kemana-mana. Kamu lihat teman-teman SMA dulu. Mereka posting liburan, posting rumah baru. Sementara kamu masih ngontrak, masih mikir 2 kali sebelum beli kopi. Bukan karena kamu tidak coba. Kamu sudah baca banyak buku, sudah nonton banyak video. Tapi tetap saja ada jarak antara tahu dan berubah. Dan jarak itu terasa sangat jauh. Diam sejenak. Rasakan itu. Rasa lelah itu bukan kelemahanmu. Itu bukan bukti kamu gagal. Itu panggilan. Panggilan untuk mulai berbeda. Dan perbedaan itu tidak dimulai dari uang besar atau keberuntunan. Perbedaan itu dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari, dan kebiasaan itu lebih sederhana dari yang kamu kira. Ada satu kebenaran yang ditemukan oleh orang-orang yang berhasil mengubah nasib finansial mereka. Mereka tidak mengejar uang, mereka mengubah kebiasaan. Dan ketika kebiasaan berubah, uang mengikuti. Bukan karena sihir, tapi karena kebiasaan menciptakan identitas baru. Dan identitas baru menarik kehidupan baru. Seperti penelitian dari Cornell University yang menemukan bahwa 40% tindakan kita setiap hari bukan keputusan sadar, tapi kebiasaan otomatis. Artinya, hampir setengah hidupmu dikendalikan oleh kebiasaan yang kamu tanam kemarin, dan jika kebiasaan kemarin membawamu ke situasi hari ini, maka kebiasaan hari ini akan membawamu ke masa depan yang berbeda. Sekarang aku akan tunjukkan 9 kebiasaan yang mengubah orang biasa jadi jutawan. Tapi sebelum itu, jika cerita ini mulai terasa nyata bagimu, tekan tombol suka. Karena itu memberitahuku kamu serius. Dan untuk orang yang serius, aku punya sesuatu yang lebih dalam lagi. Mari kita mulai dengan kisah nyata. Namanya Budi, 32 tahun, tinggal di Jakarta Selatan. Ia bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan swasta dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Setiap tanggal 25, rekeningnya sudah menipis. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang sama. Bangun, kerja, pulang, tidur. Tidak ada yang tersisa untuk masa depan. Hingga suatu malam, ia duduk sendirian di kamarnya yang sempit, melihat slip gaji, melihat tagihan, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya akan begini terus sampai tua? Di titik itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan motivasi, bukan inspirasi dari video atau buku, tapi kesadaran yang datang dari keputusasaan. Ia sadar bahwa masalahnya bukan gaji kecil, karena teman kantornya dengan gaji sama bisa nabung dan investasi. Masalahnya adalah ia tidak punya sistem, tidak punya kebiasaan yang melindungi uangnya dari kebiasaan buruknya sendiri. Maka ia memutuskan untuk mengubah satu kebiasaan kecil. Hanya satu. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia menulis 3 hal yang harus ia lakukan hari itu terkait uang. Minggu pertama terasa aneh. Ia hampir menyerah karena merasa kebiasaan kecil ini tidak ada gunanya. Tapi ia ingat perasaan malam itu.
Perasaan terjebak yang ia tidak mau rasakan lagi seumur hidup. 3 bulan kemudian, rekeningnya tidak habis di tanggal 25. 6 bulan kemudian, ia punya tabungan darurat pertama kalinya dalam hidupnya. Yang mengejutkan bukan jumlah uangnya, tapi perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa cemas setiap kali lihat harga di menu. Ia mulai berpikir seperti orang yang punya kontrol atas hidupnya. Budi pernah berkata, "Aku tidak jadi kaya dalam 6 bulan, tapi aku jadi orang yang berbeda. Dan orang yang berbeda itu yang akhirnya jadi kaya." Inilah yang kebanyakan orang tidak pahami. Kamu tidak perlu mengubah hidupmu dalam 1 hari. Kamu cukup mengubah 1 kebiasaan, dan biarkan kebiasaan itu mengubah identitasmu. Dan identitas baru akan menarik kebiasaan baru yang lain. Sampai suatu hari kamu lihat ke belakang dan bertanya, bagaimana aku bisa sampai sejauh ini? Sekarang mari kita bicara tentang 9 kebiasaan konkret yang mengubah Budi dan ribuan orang lain. Kebiasaan yang bisa kamu mulai hari ini. Kebiasaan pertama adalah menulis setiap rupiah yang keluar. Ini bukan tentang pelit atau perhitungan. Ini tentang kesadaran. Kebanyakan orang tidak tahu kemana uang mereka pergi. Mereka hanya tahu uangnya habis. Bayangkan kamu makan tanpa sadar. Ambil makanan, kunyah, telan, tanpa perhatikan rasa atau porsi. Begitu juga dengan uang. Ketika kamu tidak sadar, kamu tidak punya kontrol, dan tanpa kontrol, tidak ada perubahan. Mulai hari ini, setiap kali kamu belanjakan uang, tulis di notes handphone. Nama barang dan harga. Lakukan selama 7 hari. Jangan judge dirimu, hanya amati pola yang muncul. Kebiasaan kedua adalah membayar dirimu sendiri lebih dulu. Kebanyakan orang berpikir nabung itu sisanya. Bayar tagihan dulu, belanja dulu, baru kalau ada sisa, nabung. Padahal yang benar adalah balik. Begitu gaji masuk, langsung pindahkan 10-20% ke rekening terpisah. Sebelum kamu lihat, sebelum kamu sentuh. Contohnya 2 orang dengan gaji 5 juta, orang A nabung sisanya. Akhir bulan tersisa 200.000, ia nabung 200.000. Orang B nabung duluan, langsung pindahkan 1 juta ke rekening tabungan, ia hidup dengan 4 juta sisanya. Hasilnya, dalam setahun, A punya 2 juta, B punya 12 juta. Perbedaannya bukan penghasilan, tapi urutan prioritas. Jadi mulai sekarang, ketika gaji masuk, jangan lihat total. Langsung transfer sebagian ke rekening yang tidak kamu pegang ATM-nya. Hidup dengan sisanya. Di minggu pertama akan terasa sempit, tapi di minggu ketiga kamu akan terbiasa. Dan di bulan ketiga, kamu akan bangga. Ini akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Kebiasaan ketiga, dan yang paling penting, adalah diam 5 menit sebelum beli sesuatu di atas 100.000. Ini tentang jeda. Kebanyakan orang beli karena emosi. Lihat diskon, langsung beli. Lihat teman punya, pengen ikutan. Lihat iklan, merasa butuh. Tanpa ini, 2 kebiasaan sebelumnya tidak akan bertahan lama. Karena uang bukan hanya soal angka. Uang adalah emosi. Setiap kali kamu belanjakan uang, ada perasaan di baliknya. Takut ketinggalan, pengen dihargai, butuh hiburan, dan orang yang memahami ini punya jeda antara keinginan dan tindakan. Jeda itu yang membuat mereka berbeda. Praktiknya sederhana. Setiap kali kamu mau beli sesuatu di atas 100.000, tunggu 5 menit. Taruh barangnya, keluar toko, atau tutup aplikasi. Duduk diam. Rasakan apa yang kamu rasakan. Apakah ini kebutuhan atau pelarian? Apakah ini investasi atau pemborosan? Ini bukan tentang tidak boleh beli, tapi tentang beli dengan sadar. Dan kesadaran itu mengubah segalanya. Kebiasaan keempat adalah berbicara tentang uang dengan jujur minimal sekali seminggu. Dengan pasangan, teman dekat, atau bahkan dirimu sendiri. Orang Indonesia sering merasa tabu bicara uang.
Padahal diam tentang uang membuat masalah uang makin besar sendirian di kepala. Seperti Budi yang mulai ngobrol jujur dengan istrinya tentang kondisi keuangan mereka. Awalnya canggung, bahkan tegang. Tapi setelah itu mereka merasa lega. Karena ternyata istrinya juga punya kekhawatiran yang sama. Dan ketika mereka bicara, mereka bisa bikin rencana bersama. Tidak sendirian lagi. Tidak berat sendirian lagi. Uang jadi topik yang bisa diatur, bukan momok yang dihindari. Kamu tidak perlu ngobrol berjam-jam, cukup 15 menit setiap minggu. Tanya pasangan atau diri sendiri, apa keputusan uang terbaik minggu ini? Apa yang bikin cemas? Apa yang bikin bangga? Sederhana tapi kuat. Karena hal yang bisa kamu bicarakan adalah hal yang bisa kamu ubah. Kebiasaan kelima adalah punya satu rekening yang tidak boleh disentuh selama setahun. Ini bukan tabungan darurat. Ini dana masa depan, dana untuk mimpi. Orang yang berhasil secara finansial punya uang yang mereka tidak lihat setiap hari. Uang yang tumbuh diam-diam di tempat yang aman. Mulai dengan jumlah kecil, 50.000 sebulan, 100.000. Tidak masalah. Yang penting konsisten dan tidak disentuh. Buat rekening baru di bank yang berbeda. Jangan ambil ATM-nya. Transfer otomatis setiap tanggal gajian. Dan lupakan. Biarkan tumbuh. Dalam setahun, kamu akan terkejut melihat angka yang terkumpul. Kebiasaan keenam adalah membaca minimal 10 menit setiap hari tentang keuangan. Bukan buku tebal, bukan teori rumit, tapi artikel pendek, video singkat, atau cerita nyata orang yang berhasil. Karena orang kaya bukan lahir dengan pengetahuan uang. Mereka belajar sedikit demi sedikit setiap hari. Pikiran yang terisi informasi baik akan bikin keputusan yang baik. Pikiran yang hanya terisi hiburan akan bikin keputusan yang menghibur sesaat, tapi menyakitkan nanti. 10 menit sehari sama dengan 70 menit seminggu. Itu cukup untuk belajar satu konsep baru. Dan satu konsep baru bisa menghemat jutaan rupiah. Kebiasaan ketujuh adalah menolak satu ajakan yang tidak perlu setiap minggu. Ini tentang keberanian bilang tidak. Nongkrong yang tidak penting. Arisan yang menguras kantong. Beli barang karena teman beli. Orang yang berubah secara finansial adalah orang yang berani berbeda dari lingkungan lamanya. Budi pernah bilang, awalnya teman-teman kantor aneh lihat aku. Kenapa tidak ikut makan siang di mall lagi? Kenapa bawa bekal? Tapi, 6 bulan kemudian, mereka mulai tanya caraku nabung. Karena mereka lihat aku tenang, tidak pusing setiap akhir bulan. Dan ketenangan itu lebih menarik dari gengsi sesaat. Kamu tidak perlu jadi pelit atau antisosial. Kamu hanya perlu jujur pada prioritasmu. Dan prioritasmu sekarang adalah membangun fondasi finansial. Nanti ketika fondasi itu kuat, kamu bisa nikmati apapun tanpa rasa bersalah. Tapi sekarang, bilang tidak adalah investasi terbaik. Kebiasaan ke-8 adalah punya satu sumber penghasilan tambahan sekecil apapun. Ini bukan tentang jadi kaya cepat. Ini tentang mengubah mindset dari karyawan jadi pencipta nilai. Mulai dari jualan makanan kecil, jasa desain sederhana, atau ngajar les privat. Yang penting, kamu merasakan uang datang dari usahamu sendiri. Ketika kamu hasilkan uang dari usahamu, sesuatu berubah dalam cara kamu lihat uang. Kamu tidak lagi hanya tunggu gajian. Kamu mulai berpikir bagaimana menciptakan nilai. Dan cara berpikir itu yang membedakan orang yang terjebak dan orang yang berkembang. Tidak perlu besar. 500.000 sebulan dari usaha sendiri lebih mengubah identitas daripada bonus 5 juta dari kantor. Kebiasaan ke-9 adalah evaluasi setiap akhir bulan selama 30 menit. Duduk tenang. Lihat catatan keuangan. Tanya diri sendiri, apa yang berhasil bulan ini? Apa yang gagal? Apa yang mau diperbaiki bulan depan? Tanpa evaluasi, kamu hanya bergerak tanpa arah. Dengan evaluasi, setiap bulan kamu jadi lebih baik dari bulan sebelumnya. Budi melakukan ini setiap tanggal 30.
ia tulis 3 hal yang membanggakan dan 1 hal yang mau diperbaiki. Sederhana, tapi disiplin. Sitsu dan Wai selama mesetirun, itu perkembangan yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan hanya di rekening, tapi di cara ia berpikir dan merasa tentang uang. Jadi mari kita tarik semuanya bersama. Kebiasaan pertama sampai ketiga mengajarkan kita kontrol. Kebiasaan keempat sampai keenam mengingatkan kita pentingnya belajar dan komunikasi. Kebiasaan ketujuh sampai kesembilan membuat kita berani berbeda dan konsisten mengevaluasi. Bersama, 9 kebiasaan ini menciptakan identitas baru. Identitas orang yang punya kuasa atas uangnya, bukan dikuasai uang. Ini yang akan kamu lakukan 7 hari ke depan. Hari pertama dan kedua, pilih 1 kebiasaan paling mudah buatmu. Mungkin menulis pengeluaran. Lakukan dengan santai. Jangan sempurna. Hanya mulai. Hari ketiga dan keempat, tambahkan kebiasaan kedua. Misalnya jeda 5 menit sebelum beli. Perhatikan apa yang kamu rasakan ketika kamu berhenti sejenak. Hari kelima sampai ketujuh, tambahkan kebiasaan ketiga. Sekarang kamu jalankan 3 kebiasaan sekaligus. Evaluasi di akhir minggu. Apa yang terasa mudah? Apa yang sulit? Tidak apa-apa kalau tidak sempurna. Minggu ini bukan tentang hasil besar. Ini tentang mulai merasa berbeda. Mulai merasa punya kontrol. Sekarang aku tahu apa yang akan terjadi. Hari ketiga, kamu akan merasa ini terlalu simpel untuk mengubah hidupmu. Saat itu ingat, pohon besar tidak tumbuh dalam semalam, tapi dari benih kecil yang dirawat setiap hari. Mungkin minggu depan ada godaan besar, diskon, ajakan teman, atau rasa bosan. Itu normal, karena otak kita suka yang instan dan mudah. Yang membedakan mereka yang berhasil adalah mereka tidak menyerah ketika terasa membosankan. Mereka tidak cari motivasi baru setiap hari, tapi mereka percaya pada sistem kecil yang mereka bangun. Dan sekarang kamu sudah tahu sistem itu. Jika kamu serius, ketik di komentar, "Aku mulai hari ini." Karena komitmen publik membuat kamu 3 kali lebih mungkin bertahan. Sekarang tutup matamu sebentar. Atau jika sedang di jalan, bayangkan saja, 6 bulan dari sekarang, kamu bangun pagi, tapi kali ini berbeda. Tidak ada rasa berat di dada. Tidak ada suara di kepala yang bilang bagaimana aku bayar ini. Sebaliknya, ada ketenangan. Ketenangan karena kamu tahu, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini membawamu lebih dekat ke kebebasan. Kamu lihat saldo rekening, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, angka itu naik, tidak turun terus. Kamu lihat keluargamu, dan kamu merasa tenang. Tenang karena kamu punya rencana, punya sistem, punya kebiasaan yang melindungi masa depan mereka. Bukan karena uangmu berlimpah, tapi karena pikiranmu sudah bebas dari kecemasan yang dulu menggerogoti setiap hari. Dan kebebasan itu dimulai dari keputusan kecil hari ini. Keputusan untuk menulis 1 pengeluaran. Keputusan untuk nabung duluan. Keputusan untuk diam 5 menit sebelum beli. Keputusan kecil yang tidak terlihat heroik. Tapi keputusan kecil yang diulang setiap hari itulah yang mengubah nasib. Ini bukan mimpi. Ini hasil dari 9 kebiasaan sederhana yang baru saja kamu pelajari. Ribuan orang sudah merasakannya. Budi merasakannya. Dari staf administrasi yang cemas, jadi orang yang tenang dan punya tabungan. Dan sekarang giliranmu. Tapi hanya jika kamu mulai. Hanya jika kamu percaya bahwa perubahan tidak butuh keajaiban, hanya butuh konsistensi. Jadi inilah yang aku minta. Pertama, subscribe sekarang. Karena di channel ini kita tidak hanya bicara teori. Kita berubah bersama. Setiap minggu ada cerita baru, kebiasaan baru, cara berpikir baru. Kedua, simpan video ini. Suatu hari nanti, ketika kamu merasa lemah atau ragu, kamu butuh diingatkan lagi. Ketiga, bagikan dengan 1 orang. 1 orang yang sedang berjuang seperti kamu dulu. Karena perubahan lebih mudah
ketika tidak sendirian. Dan terakhir, lihat video berikutnya tentang cara mengubah hubunganmu dengan uang dalam 30 hari. Karena di sana aku akan tunjukkan latihan mental yang mengubah cara kamu bicara dengan dirimu sendiri tentang rezeki. Sampai jumpa di sana. Dan ingat, perubahan dimulai dari keputusan kecil hari ini. Keputusan yang kamu ambil setelah video ini selesai, mulai sekarang.